Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavan Agung Salendra dari kelas TI 20A1 akan menjelaskan tentang e-commerce pada mata kuliah bisnis elektronik. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce, menurut Louden & Louden, adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. David Brown pada tahun 1999 kemudian juga mendefinisikan e-commerce sebagai seperangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Sejarah perkembangan e-commerce. Sejarah e-commerce atau electronic commerce bermula pada tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam Electronic Fund Transfer atau EFT. Saat itu, tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir perusahaan kecil yang nekat. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website. Kemudian, menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar US dollar pada tahun 2003. Menurut laporan yang lainnya, pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar pada tahun 2011. Kemudian, perkembangan e-commerce di Indonesia. Pada tahun 1994, Indosat berdiri dan menjadi Internet Service Provider atau ISP komersial pertama di Indonesia. Pada tahun 1999, Kaskus didirikan oleh Andrew Darwis, kemudian muncul Bineka.com. Pada tahun 2000-an, muncul situs Lipo Shop, situs penjualan online dari Lipo Group. Dari 2001 hingga 2005. 2001 pemerintah menyusun draft undang-undang e-commerce dan 2005 muncul situs jual beli Toko Bagus. 2007 sampai 2010 layanan uang elektronik Doku diluncurkan. 2009 Tokopedia didirikan. Pada tahun 2010 transportasi ojek online didirikan. Transportasi ojek Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim dan Bukalapak oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid. Pada 2011, layanan tiket online tiket.com mengudara, disusul oleh Traveloka pada 2012 dan IDEA. Harbolnas juga didirikan pada 2011 dan mulai diikuti oleh 150 perusahaan. Tokopedia mendapat investasi sebesar 100 juta US dollar pada 2014. Selanjutnya, Toko Bagus dan Berniaga bergabung menjadi OLX Indonesia. Shopee masuk di Indonesia dan berhasil melakukan promosi serta menguasai pasar dalam waktu singkat pada tahun 2015. Pada tahun 2017, pemerintah memulai Perpres nomor 74 tahun 2017 mengenai roadmap e-commerce tahun 2017 hingga 2019 diluncurkan. E-commerce sekarang menjadi tren yang terus berlangsung di masa pandemi dan terus berlanjut hingga era new normal. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lainnya. Yang kedua, business to customer. Jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk kepada konsumen. Yang ketiga, customer to customer. Jenis e-commerce di mana konsumen menjual produknya kepada konsumen lainnya. Yang keempat, customer to business. Jenis e-commerce di mana konsumen atau seseorang menjual produknya kepada sebuah perusahaan. Yang kelima, business to administration. Jenis e-commerce di mana suatu perusahaan menjual produk atau layanannya ke instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, customer to administration.
Jenis e-commerce di mana seseorang menjual produk atau jasa kepada pemerintahan. Contoh dari tiap-tiap jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Electronic City menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Ralaili menjual peralatan kantor, rumah tangga, peralatan industri, restoran, dan pertanian. Yang kedua, business to customer. Lazada menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Bilibili hampir serupa dengan Lazada, tetapi juga menjual fitur, perlengkapan anak, dan perlengkapan olahraga. Yang ketiga, customer to customer. Shopee adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. Dan Kaskus adalah sebuah platform terbuka dan tak jarang pula penggunanya menjual barang bekas di sana. Customer to business. Freelancer, Upwork, dan Upwork adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. iStock adalah website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersil. Yang kelima, business to administration. Clue adalah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. Yang keenam, customer to administration. Customer to administration melibatkan transaksi antara konsumen individu dengan administrasi publik, contohnya BPJS Kesehatan.go.id dan pajak.go.id. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis antara lain kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat melanjutkan target market yang lebih luas, penyebaran informasi yang lebih mudah dan cepat, proses penyebaran menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Customer dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Customer dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah serta melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce lainnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Pertama, kekurangannya antara lain kerugian yang tak terduga, ketidaksesuaian produk, dan masalah keamanan atau privacy. Sedangkan kelebihannya antara lain transaksi antar wilayah, meningkatkan market exposure, tidak membutuhkan toko fisik, usaha lebih mudah berkembang, selalu terhubung, bisa menjadi dropshipper, dan pengelolaan usaha yang jauh lebih mudah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.